kita ngomongin pakan sebetulnya kayak di ampas tahu itu kalau ngomongin pakan itu sebenarnya bagus, secara protein memang bagus, tapi kalau bisa makanan itu kalau bisa seimbang dengan kebutuhan kambing itu. Ini salah satu teman kita untuk di wilayah Sumatera Selatan, Mas Haris ini. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret untuk teman-teman Sobat Ngaret Nusantara dan tidak lupa kita sapa dari teman-teman subscriber Ternak Mandiri. Semoga tetap sehat selalu. Alhamdulillah kita sekarang berada di wilayah Sumatera, tapi ini bukan di Lampung. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah sampai ke mitra kita yang di luar Lampung, yaitu di Sumatera Selatan, Mas. Nah, kita langsung berbincang-bincang, kita tanya-tanya kepada beliau, si pemilik farm dari wilayah Sumatera Selatan, kepada Mas Haris. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Nah, tolong perkenalkan, Mas, jadi itu teman-teman semuanya agar tahu mitra kita yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Halo, nama saya Haris Budi. Alamat saya di Desa Mekarwan, Kecamatan Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini kita berada di daerah Palembang, teman-teman semuanya. Jadi pagi ini kita review, kita akan mengedukasi dan kita akan belajar untuk agar menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Edukasi ini mulai dari pemilihan di bibit-bibit kambing, hasil dari breeding, sekaligus juga yang mencakup yang lain. Jadi saya menarik di sini ada metode yang kategorinya memang seperti apa Syafiq bilang, jadi memanfaatkan istilahnya dari satu usaha ke usaha yang lain. Jadi yang paling istilahnya yang paling di situ kategorinya paling bisa dibacakan kayak peternakan itu paling dekat, istilahnya paling sinkron sama pertanian. Nah, di sini itu ada metode dari Mas Haris sama bapaknya Mas Pak Sudi sini. Menurut saya satu ide yang menurut saya sangat brilian dan insya Allah menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Sebegitu manfaatnya. Kita akan tanya-tanya langsung ke Mas Haris. Nah, sekarang kita tanya satu persatu. Kita akan tanya dulu untuk di bidang peternakannya dulu, karena ini kan yang biasa untuk di jenis kambing dulu, Mas. Jadi kita akan lihat breeding dari Mas Haris. Monggo teman-teman semuanya, kita lihat hasil dari Mas Haris. Nah, ini teman-teman. Jadi ini salah satu pajak dari Mas Haris untuk di yang kedua, Mas Ki. Jadi dulu yang pertama itu sudah pernah beli pajak. Jadi nanti kita akan ulas mula-mula seperti apa Mas Haris, dan ini yang sudah dilakukan di periode ini pajak dari Mas Haris. Jadi untuk recording untuk brandnya Mas Haris itu sekarang yang digunakan yaitu kambing ini. Nanti kita tanya namanya siapa, soalnya jenenge rumah aku ya rada asik kan sing duwe dhewe sing nyebut. Monggo Mas, kita keluarkan, Mas. Jadi biar teman-teman ngerti, waduh ganteng kayak ngene iki jenenge sapa, terus umure piro dan recordingnya seperti apa.
Tali ning kene lah. Tali ning laut. Mau buka kamera lu, mantap kenal. Nah, sampai ning kene. Nah, ini teman-teman semuanya. Ini maskot dari Mas Haris. Ini kalau sekarang umurnya sekitar berapa Mas? Tahun setengah. Berapa Mas? Tahun setengah. Sekitar setahun setengah. Ini berarti sudah poel Mas ya? Sudah. Ini sudah poel sepasang. Sepasang. Ini kelas B awal. Kalau dengan kategori kelas ini kelas B. Nah, ngomongin ini kita tanya namanya dulu. Namanya siapa? Namanya Jet Li. Wah, Jet Li Mas. Rajane kungfu. Jadi wedhus iki Kungfu, Mas. mesti ya apa jenenge kesit ya ta. Nah, terus wedhus iki mesti ya rada lumayan jenenge Jet Li. Cuman alhamdulillah dengan diberi nama Jet Li tidak botak. Sendiri ya botak. Nah, tapi ngomongin, nah ini kan dulu dulu juga dari kita. Ini dulu beli pas umur masih kecil Mas ya? 3 bulan kurang lebih. Ah, sekitar umur 3 bulan. Waktu itu kita ambil dari Tulungagung. Ini ngomongin luri anak dari Fuso. Nah, bapaknya ini Fuso, bapaknya ini sudah di surga. Bapaknya ini waktu itu juga salah satu kambing fenomenal, dibeli orang Arab itu untuk dijadikan korban premium, dan ini tinggalan salah satu dari anaknya si Fuso. Nah, ngomongin recording, ini secara di skala event, alhamdulillah juga sudah pernah Mas ya? Iya. 1 kali Mas ya? 1 kali. Nah, 1 kali waktu itu di kelas D. Dan alhamdulillah waktu itu dengan keraguan sing waktu itu kongkon angel ram kon mangkat mangga rawani, tapi karena alhamdulillah saya hanya memprediksi dari materi yang ada. Waktu itu saya kuatkan, pokoknya wani, ayo mangkat. Dengan walaupun kambing waktu itu belum maksimal Mas. Yeah. Ngomongin kambing memang belum maksimal, tapi karena saya hanya yakin dengan materi yang ada, waktu itu alhamdulillah masih nyantol di peringkat 2. Masih di peringkat 2 alhamdulillah. Waktu itu open kontes di Lampung Timur Mas. Yeah. Dan bahkan ngomongin penjurian langsung dari Jawa. Langsung Langsung Jawa. dari Jawa. Waktu itu Mas Andi juga langsung datang. Dan alhamdulillah ini masih dapat podium nomor 2. Berarti ngomongin recording alhamdulillah secara event eksistensinya juga sudah baik. Nah, dan secara materi memang kalau menurut saya dengan kategori untuk kambing jantan sebetulnya ngomongin materi menurut saya ini sudah sangat ideal untuk di skala breeding maupun kontes. Satu, kita ngomongin materi kepala. Ngomongin kepala yang paling bagus nah, seperti ini. Jadi kambing itu kepalanya bulat. Nah, ngarane blower. Nah, ndas blower modeling ini. Kurang luwih. Nah, dengan variasi memang mulutnya nyakem. Nah, ngomongin telinga juga menurut saya gini Mas. Nih. Telinga yang bagus seperti ini. Satu, nggak bonggol sama sekali, juga rapi, lurus, njaba jero sama. Ini njaba dan jero sama. Nih. Terus ngomongin belakang juga sudah bagus, ekornya bagus, apalagi tulangan. Nah, tulangan memang sangat kategori tulangan bagus seperti ini. Dia memang besar, kokoh, dan yang paling kita untuk menjadikan untuk teori kita pemilihan bibit. Jadi dari tulangan kita lihat itu dari tulangan itu dari kaki belakang. Jadi kalau kaki depan besar itu sudah umum. Nah, tapi kambing itu akan terlihat gagah, bagus. Itu kalau depan sama belakang itu sinkron. Artinya walaupun tidak sama-sama besar, tapi minimal dia ngimbangi. Jadi belakang ini terhadap dasarnya gede, yo kokoh kenceng,
nggak nge-ek, nggak nge-ek ataupun ini sempit itu. Ini, tapi walaupun itu nggak semua, tapi kita ngomongin pemilihan bibit yang ideal. Kambing badannya yang lurus seperti ini. Hanya sebetulnya ini akan menjadi juga referensi kita semuanya. Sebetulnya ini juga masih ada PR. Jadi kambing ini kita akan oncei PR-nya seperti apa agar menjadi maksimal. Kambing ini sebetulnya ganteng ndak ilok. Lek kanggo ku wis ganteng. Gur sayangi, wedhus ini kan ada masih belum maksimal di angka ideal, badannya nggak isi. Dari badan yang tidak isi seperti ini akan mengurangi dari penampilan kambing itu sendiri, sekaligus juga dari kesehatan kambing itu sendiri. Kambing ini akan terlihat sehat kalau kambing itu memang secara fisik cukup, badannya isi, istilahnya bulu juga nggak rontok, istilahnya kayak gitu. Nah ini PR-nya seperti apa nanti kita akan tanya. Jadi kenapa kambing ini dengan umur segini kok belum maksimal? Nah kita akan tanya sama orangnya, terus juga kita akan ulas nanti bagaimana. Nah ngomongin konsumsinya ini apa? Ampas tahu. Kalau pola pakannya, Nggih. ampas tahu saja. Ampas tahu ijonane masalahnya. Nah, hijauan kurang. Karena ampas tahu, ngomongin ampas tahu, dia memang porsinya untuk setiap harinya lumayan banyak. Lumayan banyak, tapi hijauannya yang susah ini memang. Ini teman-teman semuanya. Hijauannya. Jadi kita ngomongin pakan, Tambahnya. sebetulnya kayak di ampas tahu itu kalau ngomongin pakan itu sebenarnya bagus. Secara protein memang bagus. Tapi kalau bisa makanan itu kalau bisa seimbang dengan kebutuhan kambing itu. Kalau hanya sekedar proteinnya yang tinggi, nggak diimbangi dengan serat, zat besi dan lain sebagainya, ataupun karbohidrat yang cukup, tetap kambing mau isi juga susah dan akan dia menjadikan ketergantungan. Untuk pakan yang lain dia akan agak susah untuk mau, istilahnya kayak gitu. Itu teman-teman semuanya. Jadi ngomong nih panganane enak. Nah, tapi nyapo kok awake gak Awake jadi. gak jadi. Nah, Mangane terus jane. nah. Padahal Masalahnya, Mas. wong iki ya dadi jane kan. Wong jane lemu, wedhuse kok ngalemu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman semuanya, usahakan pakan itu kalau bisa seimbang. Jadi kalaupun mau memberikan comboran secukupnya, tapi dia yang usahakan berimbang dan kita latih boko saidik. Kalau kita hanya mengikuti apa kemauan dia, kita akan malah justru kesalahan karena namanya juga hewan teman. Kalau diikuti pasti yang dipingini yang senang saja kan begitu, tapi ngomongin kebutuhan sebenarnya kan dia nggak tahu kurang. karena di kandang, kecuali dia dilepas dia akan tahu sendiri dengan kebutuhannya sebetulnya kayak gitu. Nah seperti hijauan sendiri kan ngomongin yang paling bagus seperti ini ngomongin sebetulnya hijauan yang paling bagus ini seratnya cukup, proteinnya ada, sumber energi juga sangat lumayan, tapi kenapa tetap seperti ini? Nah tapi menurut saya masih ada satu lagi yang memang di sini menurut saya juga tidak mendukung untuk menjadikan kambing ini maksimal. Jadi, menurutku wedhus iki secara energi kurang, terus ngomong nih fisiknya nggak sepenuhnya wedhus mau aktif sehat. Kita bisa lihat dari kayak kelopak matanya. Nah, mata itu sebetulnya sipit, tapi sipit dia itu nggak cerah. Jadi kambing itu kayak gimana ya? Nggak sehat, nggak serah gitu loh mas. Nah ini. sayup. Terus kurusnya kambing itu bukan kurus karena kekurangan makan, tapi ada kendala lain. Nah saya tanya mas, ini kambing ini juga sering kena gatal juga nggak mas? Gatal baru ini sebenarnya. Nah, tapi kena gatal juga. Nah, dengan ngomongin pakan, ngomongin kandang untuk di kandangnya sendiri, sebetulnya kan sudah kategori kandang bersih. Ya. Untuk lingkungan Lumayan. sudah bagus. Kenapa?
ini gatal. Kenapa ini bisa kambing ini kena penyakit gatal. Nah, ini sebetulnya kita bisa lihat dari sisi lain. Nah, salah satunya tadi saya juga sempat inceng-inceng ya. Jadi ini untuk referensi teman-teman semuanya, juga nanti sekaligus juga Mas Hari sendiri. Jadi semua ada semua ada kontribusinya. Tapi usahakan kontribusi yang kita akan ambil sesuaikan dengan resiko yang berada di medianya. Jadi usahakan jangan mengalahkan salah satu. Usahakan meminimalisir resiko, tapi kalaupun mau mendapatkan kontribusi dari media itu. Salah satunya yang saya sebut tadi, sebetulnya Mas Haris ini juga melakukan terobosan yang cukup baik, yaitu memanfaatkan kotoran sama urin. Nah, tapi di sini nggak semua bisa diberlakukan dengan sama. Jadi kita harus juga amati dari perkembangan medianya. Salah satu ternak kita kalau saat kita ambil kontribusi dari itu akan berefek baik atau tidaknya. Nah, salah satunya ini. Kalau menurut saya ini masih belum maksimal atau masih kurang baik. Nah, kita koreksi, kita masukin dulu kasihan kambing. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kandangnya sebetulnya sudah menurut saya juga sudah menurut saya untuk di kandang pejantan juga sudah cukup bagus, cukup baik karena juga kebersihannya dijaga. Tapi masih ada satu. Jadi ini teman-teman semua. Ini menjadi salah satu referensi untuk kita. Nah, kita inceng teman-teman dari sini. Jadi ini Mas Haris, ini kita akan tanya. Kenapa jenengan kandang sampean itu bawahnya jenengan mester seperti ini? Ya karena ini mau manfaatkan urinnya ini, Mas. Nah, urin untuk di Perkebunan. Nah, maksudnya diolah seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi resiko dari ini sebetulnya juga nggak kecil, ini juga beresiko. Nah, ini kita lihat. Jadi dengan adanya bawah kandang ini di mester, artinya di rantai seperti ini, otomatis kandang ini akan istilahnya lembab. Jadi kotoran ini nggak bisa kering. Dengan kotoran yang tidak kering ini akan menimbulkan kayak amonianya juga lumayan, terus kotoran itu akan menjadi tidak baik. Ngomongin bakteri, bukan bakteri baik. Nah, ini salah satu juga memberikan resiko di ternaknya kayak gitu istilahnya. Jadi jenengan ambil kontribusi dari kebaikan urin untuk dijadikan media pupuk dan lain sebagainya, tapi juga kita harus pikirkan. Jadi resiko untuk diternak bagaimana? Kalau memang diternak nggak masalah, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau diternaknya sendiri kurang baik, sebetulnya saran saya untuk dikategori, apalagi untuk jantan teman-teman semuanya. Jantan itu lebih riskan sih, karena agak lumayan ekstra kita perawatan. Kalau saya lebih setuju justru malah sini teman-teman. Nah, justru malah kayak di bawah sini itu malah saya lebih setuju ini nggak mester, Mas. Ini justru malah cukup malah tanah, tapi malah di agak antara lantai ini sama permukaan tanah ini agak jauh. Minimal kalau untuk jantan itu sekitar 60 cm.
Nah, tapi kita bisa siasati agar untuk di pintu nggak terlalu tinggi. Kan kalau 60 cm langsung tinggi dong Mas. Nah, kita siasati. Ini nggak apa-apa sekitar 40 cm. Dari permukaan tanah ini ke lantai 40 cm. Tapi dari tanah ini kita gali sekitar 20 sampai 30 cm. Kan jadinya kan agak jauh. Nah, setelah 20 atau 30 cm itu tanah digemburin lagi. Tuh. Nah, seperti Bapak jenengan tadi bilang. Nah, mungkin teorinya seperti itu, tapi kita tetap harus juga lihat di lapangan. Nah, ternyata di lapangan sini dengan tempat saya kan berbeda. Kalau tanah di sini kan Lempung. nah, tanah gambut Mas yo. Tanah liat. Nah, lihat. Nah, itu kita bisa siasati juga. Nanti ini digali mau dikasih kayak apa merang atau pasir dan sebagainya juga bisa siasati. Yang penting gimana caranya kotoran ini menjadi kering, karena nanti kalau kotoran ini kering otomatis efek dari kotoran itu menjadi baik, kan menimbulkan efek negatif misalnya kan. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, gimana hasilnya walaupun tidak semua, karena kita tetap harus pelajari kan gitu Mas. Kita pelajari perkembangan dari kambing itu sendiri bagaimana. Tapi juga nggak hanya ini saja. Jadi dari kambingnya juga begitu. Jadi kambingnya juga nanti akan usahakan diberi kayak jamu-jamu herbal untuk pencernaan itu diperbaiki ya, gitu. Jadi untuk pejantan ini kalau saran saya perbaiki dulu pencernaannya. Nah, dengan cara diberikan jamu herbal, rutin dikasih kunir. Kalau sepengalaman saya Mas, kunir itu aman. Jadi untuk di pencernaan itu untuk memperbaiki. Kalau untuk kunir saja nggak apa-apa. Jadi untuk kunirnya bisa setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, nanti tapi sesekali dikasih campuran Mas. Kayak dikasih campuran temulawak, sesekali lagi dikasih temu ireng untuk membunuh cacing-cacingnya. Sesekali dikasih kayak jahe atau kencur pas cuaca seperti ini kan cuacanya juga lumayan mencekam dingin gitu. Jadi kita bisa merasakan seperti itu. Jadi memberikan apa yang di ternak kita sesuaikan dengan alam. Kayak gitu. Nih, nah kita ngomongin teman-teman. Kita ngomongin tadi dari kambing si yang namanya Jetli ini, dan kita ngomongin untuk di kandang dan kambingnya. Sekarang kita juga mau lihat recording Mas. Ini sudah punya anak Mas? Sudah. Nah, sudah. Ini artinya sudah untuk mengsilangkan kambing. Jadi kita akan lihat seperti apa hasil dari Jetli. Skip. Cut. Nah, ini teman-teman. Ini adalah salah satu sampel dari Jetli Mas. Ini sampel pertama Mas. Sampel pertama. Jadi tidak menipu. Untuk di telinganya juga menurut saya sudah sangat bagus, tebal, panjang, dengan tulangan yang tidak bisa diapusi. Orang ngapus tidak tulangan. Kita bisa lihat dari kecil sudah kelihatan dari pemacik tulangan yang besar, anaknya ikut. Dan menurut saya kayak ini di motif bulu pun juga akan membentuk bulu yang bagus. Hanya mungkin ini pembentukan kepala dia agak lama. Dia berbeda, kepalanya agak lama. Tapi ini hasil pertama dari Jetli. Nah, ini jadi ini untuk pembelajaran konco-konco semua, untuk Mas Hari juga, karena Mas Hari ini juga masih dua periode ini Mas ya, kategorinya 2 periode, tapi juga mentalnya juga cukup lumayan. 2 periode sudah langsung berani naik grade. Nah, itu juga salah satu referensi untuk teman-teman semuanya, untuk agar mendapatkan hasil lebih maksimal. Kita juga mau memperhatikan
ternak kita. Jadi untuk menseleksi, jadi yang ada diseleksi, yang baik dipertahankan, yang kurang kita perbaiki, mulai dari pemilihan bibitnya sampai perawatan. Seperti ini Mas, seperti ini. Kalau saran saya, lihat dari induk berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dari induk 4 ini sudah beranak semua. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi kalau saran saya, dari 4 induk ini Mas, sampan harus ada 1 atau 2 yang untuk menjadi bahan pembelajaran. Jadi dipelajari, jenengan pelajari punyaan sampean sendiri, hasil ternak sampean, mulai angka 0 sampai 3 bulan itu perkembangannya seperti apa, perawatan yang baik itu seperti apa. Nah, 3 bulan sampai 7 bulan itu seperti apa, 7 bulan sampai 10 bulan itu seperti apa. Nah, itu usahakan dipelajari agar kita tahu nanti di ilmu marketingnya. Jadi ini kan salah satu PR kita semua. Rata-rata ngomongin PR di skala mikro, rata-rata yang jadi keluhan 90% tetap rata-rata di marketing. Mau beli kambing PE nanti jualnya kemana, siapa yang beli, satu itu. Keduanya nanti lakunya berapa dan sebagaimana. Itu sebetulnya itu kita nggak bisa pelajari hanya skala teori. Kita melajarinya dengan media itu sendiri. Seperti ini contohnya. Jadi kalau sampean mau tahu marketingnya itu seperti apa, ciptakan cempe. Nah, setelah tercipta cempe, udah sampean mensilangkan dari pacek dan induk keluar cempe seperti ini, nanti kita akan tahu nilai-nilai kambing itu baiknya di angka seperti apa. Contoh ini Mas. Jadi ini corong ini Mas. Ini kita bisa nilai secara finansial, kita bisa nilai ini harganya berapa, kita bisa cek seperti ini. Ini contoh anakan. Kalau saya cek-cekan saya kambing ini untuk di harga sekitar 3 juta sampai 4 juta laku, istilahnya kayak gitu. Nah, kita pelajari di umur berapa bulan ya Mas? 2 bulan setengah. Nah, 2 bulan setengah sampai 3 bulan berarti akan nilainya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di angka 3 bulan sampai 7 bulan, kita cek lagi nilainya berapa kambing itu. Nah, setelah 7 bulan sampai 10 bulan kita cek lagi. Jadi kita tahu perkembangan dari kambing itu sendiri, bahkan sampai dari finansial kambing itu sendiri. Kita akan tahu marketingnya sendiri. Nah, kita akan mau cari opsi yang mana untuk di angka marketing. Mau dijual kambing ini baiknya dijual di umur berapa? Contoh gini Mas. Cara wedhus cilik, ya. Cara contoh ngene iki wedhus cilik enak penawaran umur 3 bulan sampai 5 bulan enak penawaran 5 juta. Kita nggak usah ngomongin muluk-muluk gitu Mas. Ngomong 5 juta. Kita nggak keluarkan dulu. Tujuan untuk dipelajari. Nah, setelah 7 bulan karena kambing ternyata ada perubahan, penilaiannya bisa menurun. Kadang malah ditawar 3 juta setengah atau 4 juta. Nggak masalah. Kita pelajari lagi sampai 10 bulan atau 1 tahun. Nanti nilainya seberapa. Nah, kalaupun nggak mencapai dengan ekspektasi kita, kayak di umur 10 atau 12 bulan, istilahnya harganya nggak naik dari 5 juta, itu pun juga kita nggak rugi. Toh ini peranakan sendiri. Tapi minimal kita dapat banyak pembelajaran dari kita mengsekolahi wedhuse dhewe carane. Daripada nyekolahi wedhuse wong liya lho Mas. Kan ngono, malah gelem dipaitu. Nah, sekalipun nanti di umur 1 tahun kambing ini laku 4 juta, 5 juta dan berapapun tetap nilai itu akan tetap bernilai ke kita kan gitu. Dia istilah menjadi upah dari kerja kita, tapi ada nilai plusnya, kita dapat pembelajaran dari 1 periode tadi yang saya bilang sampai paham dari 0 sampai 3 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 1 tahun setengah dalam periode kedua. Nanti di periode berikutnya jenengan tahu marketingnya. Oh, cempe ini harusnya saya jual di umur segini, nilainya bagus-bagusnya. Tapi kan nggak, cempe itu kan sama gitu loh Mas. Ada cempe itu kecilnya jelek,
gedenya Gedene bagus. apik. Cilikane elek, tengah-tengah api enek. Cilikane api, tengah-tengah elek, gedene api. Nah, di situ itu nggak bisa dipelajari hanya secara teori. Harus mempelajari juga di lapangan. Itu teman-teman semua. Jadi ini salah satu teman kita untuk di wilayah Sumatera Selatan, Mas Haris ini. Semoga ini menjadi referensi kita untuk di bidang perawatan di kambing. Nah, ini kita contohnya ini kambing dengan kualitas hasil umur 2,5 bulan dengan perawatan ini kambing ini ada tambahan susu nggak Mas? Ya, Berarti ya. cuma induk saja. Masalahnya dari kecil emang nggak mau dot ini. Nah, Susah banget ini. ini kita menggunakan metode alami. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan terus maksudnya iki Aduan. odus ngene iki untuk diciptakan menjadi bagus maksimal harus dengan berbiaya dengan kos tinggi dan sebagainya. Enggak sebetulnya. Sebetulnya tergantung kitanya untuk mengaplikasikan. Nah, tapi saya yakin udus itu rahayu megur dijarno. Kan ngono. Nah, kita tanya. Jadi selain ini nyusu induk Mas, jadi jenengan mensiasatnya bagaimana? Tambahan itu apa? Vitamin. Vitamin. Nah, jadi ternyata kan ada tambahan vitamin untuk mendongkrak dia agar cepat maksimal. Tambahan dari susu karena susu ngomong induk jane aku ndelokne susune babone iki jane yo ora sepiro. Oh, dengan iki soalan yang pertama Mas yo. Ya. Nah, ini kita bisa lihat nanti. Induknya ngomongin susu. Sebetulnya bukan ngomongin susu kapasitas besar, Seliter nggak ada. Nah, ngomongin malah 1 liter nggak ada satu hari. Sehari nggak ada. Nah, dengan 1 hari tanpa 1 liter, tapi ternyata ada metode lain diberi tambahan vitamin Mas Iya. untuk dia di pemicu makan. Makan. Nah, jadi diberi tambahan vitamin kayak vitamin macam-macam, diinjek bisa, dikonsumsi bisa, itu bermacam-macam. Nanti kita bisa lihat di browsing, tanya-tanya dan lain sebagainya. Jadi agar kambing ini secara pertumbuhan dipicu untuk makannya biar kuat kan gitu. Jadi udah sih mangannya cara wis rasa. Oh, alhamdulillah. Jadi ora gur ngandelne susune babon. Enggak. Memang Tuh. enggak. Tapi ini enggak dielokne babon, Mas. Enggak. Nah, tapi dengan metode Bisa. ngomongin Dari kecil bisa. ngomongin nyusu dipisah. Bisa. Untuk ngemiknya 1 hari berapa kali? Cuman 2 kali. Nah, sehari 2 kali, teman-teman. Pagi sama malam. Nah, ini berefek positif juga di induk. Induk itu enggak stres. Biasa nih lek model ngene iki, induknya gampang jaluk bojo. Babone jaluk bojo durung, Mas. Pun jane tapi Nah. ora dianokne. Sebetulnya malah sudah minta kawin. Tapi karena Umur 1 bulan. karena Mas Haris ini kasihan sama ini nggak ada susu tambahan lain, kita tunda, nggak masalah ditunda teman-teman. Karena Mas Habira itu tetap nanti akan keluar lagi, tapi yang penting jangan terlalu lama. Ya. Juga gini Mas, kita juga ada masukan dari Abah Safi. Kemarin itu saya sempat ngobrol. Jadi kayak cempe ini Mas ya, contohnya cempe ini. Cempe ini umur 2,5 bulan Mas ya. Ya. Nah, terus kalaupun ini nanti induk minta kawin istilahnya, Ya. nanti ini umur 3 bulan. Hmm. Terus induknya minta kawin, terus induk ini sampai kawin kan. Nah, itu sebetulnya yang baik sebetulnya ngomongin ideal sama sekali induk itu nggak usah lagi dikonsumsi susunya, tapi kita masih ada kebijakan, istilahnya masih ada toleransi disusukan induknya nggak masalah, tapi maksimal 1 bulan Mas. Memang programnya ini umur 3 bulan enggak nyusu lagi. Program. Enggak, maksudnya ini teori dari Abah Safi itu seperti itu. Jadi kemarin tuh saya ngobrol katanya seperti itu baiknya. Ya, Jadi induk itu setelah kawin usahakan anak ngemi induk itu maksimal hanya 1 bulan. Nah, itu karena setelah 1 bulan kalau kambing itu hamil, jadi hamil, dia akan sudah berubah, istilahnya ada yang kandungan kolesterol. Di situ secara rasa saja udah beda. Beda. Katanya Abah Safi itu kalau di atas 1 bulan rasanya udah ada asin-asinnya.
kayak gitu. Nah, jadi susu itu setelah 1 bulan induk kawin sebetulnya juga sudah kurang baik untuk cempe. Nah, sekalipun juga kalau cempe induk yang sudah kawin tadi tetap dimanfaatkan susunya, kita juga susah untuk mendeteksi kambing itu jadi hamil dan tidaknya. Karena selagi susu itu produktif, kita nggak bisa mendeteksi karena susu induk itu kan kalau jadi rata-rata kan ngempes Mas kan gitu, nggak bisa diprediksi. Jadi itu salah satu metode untuk perawatan cempe. Jadi Mas Haris menggunakan metodenya seperti itu, dipisah dari kecil Mas ya, dari awal. Nah, cuman Mas Haris tidak mau ribet dan meminimalisir resiko untuk dari induknya. Sebetulnya paling bagus malah metode ini, cukup disundulkan saja. Karena kalau diperah, kalau kita benar-benar belum paham, itu resikonya juga lumayan. Kadang gelem jadi enek mah titis dan lain sebagainya. Tuh, walaupun juga nggak harus begitu. Kita merah kalau kita bisa juga nggak apa-apa. Tapi ngomongin metode dibuat simple, sesimpel Mas Haris saja. Hasilnya menurut saya sudah cukup sangat lumayan dan maksimal. Wong cara ngomong didol ya wis payu kan. Gur koyone kan wong saya. Oke, ini untuk pembelajaran. Lebok ning dikek Mas. Kita akan ulas yang paling penting teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi kita tadi berbincang-bincang sama Mas Haris untuk perawatan cempenya. Nah, kita akan ulas lagi yang kita sepil pertama kali tadi. Jadi Mas Aris sama bapaknya Mas Aris ini punya ide yang menurut saya sudah cukup brilian. Artinya untuk nanti ke depannya. Nah, kita akan bahas untuk di pemanfaatan ini. Kita akan bahas langsung dengan bapaknya Mas Haris, tapi di episode berikutnya. Jadi ini tadi kita mengulas kambing-kambing dan perawatan sama Mas Haris. Nanti jangan lewatkan, kita akan mengulas lagi yang paling penting, yaitu pengolahan pupuk organik. Nah, kita akan ulas sampai tuntas. Tapi untuk review kali ini, terima kasih untuk teman-teman semuanya, subscriber setia Ternak Mandiri. Semoga sehat selalu. Dari kami, saya sama Mas Haris untuk wilayah Sumatera Selatan, bagian Mesuji Mas, bagian Mesuji. Kalau mau ngobrol, main dan melihat sampel-sampel dan sharing, bisa langsung datang ke kandang Mas. Bisa langsung datang ke kandang, nanti bisa kita cantumkan nomornya, bisa ngobrol, sharing dan lain sebagainya. Jadi dari saya terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Oke, Bodo.